Pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Baik, untuk pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan dengan materi kita yang sebelumnya kita sudah pelajari. Namun sebelumnya sebagai kita yang percaya akan Tuhan yang Maha Esa, kita patut mengucap syukur atas kebijakan dan perlindungannya yang mana Dia boleh melindungi kita dan kita mempertemukan kita dalam kelas ini kembali. Untuk memulai akan pelajaran hari ini, Pak Guru menunjuk Nathanael untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk Nathanael yang boleh memimpin kita di dalam doa. Pak Guru akan absen dulu. Avinaldi, Anggi Marsha, Arfan, Bayu, Gismil, Egi, Ekat, Elizabeth, India, Angelina, Patur, Hadir Pak. Syos, Hadir Pak Guru. Hamzah, Hadir Pak Guru. Indriani, Jade, Lastri, Marlon, Hadir Pak Guru. Muhammad Fatir, Hadir Pak. Muhammad Fatri, Hadir Pak Guru. Muhammad Sarlan, Hadir Pak Guru. Nathanael, Hadir Pak Guru. Neneng, Niputu, Nurul, Hadir Pak Guru. Ovi, Hadir Pak Guru. Raffi, Rasya, Randy, Reski, Sarah, Reni, Siti, Sumarsya, Hadir Pak. Siti Aisyah, Waryani, Winda, Hadir Pak Guru. Faid, Markus. Baik, jadi ada beberapa teman yang sudah masuk, ada juga yang sakit. Baik, anak-anak sekalian, materi kita hari ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu kebugaran jasmani. Ya, yang mana kebugaran jasmani sangat diperhitungkan dalam kehidupan kita, juga dalam khususnya dalam aktivitas fisik, karena kebugaran jasmani merupakan suatu tolak ukur bagaimana kita bisa mengukur tingkat kebugaran jasmani kita masing-masing. Nah, dalam kehidupan kita juga kita bisa lihat ada orang-orang yang jarang beraktivitas, jarang berolahraga, dan mereka dalam pekerjaannya kurang ditunjang dengan fisik yang baik, akhirnya dapat bisa melelahkan dan dapat juga menimbulkan gagal fokus tentang apa yang mereka lakukan. Nah, ada juga yang melakukan aktivitas dalam keseharian, dia bisa mengatur waktu, dia juga bisa mengatur pola istirahat dan pola makannya, sehingga tingkat kebugaran jasmani itu terukur. Ya, nah, sampai di sini mungkin Pak Guru mau tanya tentang materi kebugaran jasmani. Mungkin ada yang masih ingat? Silakan. Saya Pak. Silakan. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Baik, yaitu pengertian kebugaran jasmani. Jadi masih memiliki sisa cadangan tenaga walaupun tubuhnya atau jasmaninya sudah lelah, tetapi masih ada cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas yang berikut. Nah, itu kalau dia memiliki kebugaran jasmani yang baik. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah, atau biasa dalam istilah medisnya atau istilah biologinya adalah kardiovaskuler. Nah,
Mungkin ada yang masih ingat atau pernah baca atau memiliki pengetahuan tentang pengertian daya tahan jantung, paru-paru dan peredaran darah? Saya Pak. Ya, silakan Nurul. Daya tahan jantung paru peredaran darah adalah kemampuan seorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Ya, jadi kemampuan seseorang dalam melakukan atau mempergunakan sistem kerja jantung, paru-paru dan peredaran darah pada saat dia melakukan aktivitas yang sangat-sangat lama atau biasa disebut dengan intensitas yang sangat tinggi. Di situ bisa dilihat kalau seseorang memiliki kemampuan jantung, paru-paru yang baik, dia akan pasti melakukan aktivitas itu tanpa adanya kelelahan. Tapi kalau mereka yang jarang beraktivitas dan tidak ditunjang dengan kemampuan fisik, maka akan terlihat di situ kemampuan fisiknya tidak akan menunjang aktivitas yang dia lakukan. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini dapat mengidentifikasi latihan-latihan daya tahan jantung, paru dan peredaran darah. Kemudian kalian dapat menganalisis latihan-latihan daya tahan jantung, paru dan peredaran darah. Kemudian memahami, menirukan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani terkait dengan daya tahan jantung dan paru, dan juga dapat melakukan tes dan pengukuran daripada kebugaran jasmani, yaitu khususnya pada daya tahan jantung, paru dan peredaran darah. Baik, jadi untuk kali ini kita akan masuk pada materi daya tahan jantung dan paru, kemudian peredaran darah. Yang perlu Bapak sampaikan di sini adalah KKM daripada materi ini adalah 75. Ya, jadi bagi siapa yang tidak akan tuntas akan mengulang atau masuk pada remedial. Baik, kita akan masuk saja pada materi kebugaran jasmani pada saat ini. Kalian bisa lihat pada slide yang akan Pak Guru tampilkan. Materi yang pertama yang tadi Pak Guru tanyakan tentang pengertian kebugaran jasmani, yaitu kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh dalam melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan dan masih memiliki cadangan tenaga yang untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Seperti itu, seperti Pak Guru sudah jelaskan. Yang berikut, ini adalah macam-macam komponen kondisi fisik. Ada 10 komponen kondisi fisik yang perlu dilatih di situ. Ada kekuatan, daya tahan ini ada daya tahan endurance, daya tahan umum, ya, yang meliputi jantung, paru, peredaran darah. Kemudian ada daya tahan otot atau biasa disebut dengan muscular power. Ada kecepatan atau speed. Kemudian daya lentur atau kelenturan biasa disebut seperti itu, atau flexibility. Kemudian kelincahan atau agility, koordinasi atau coordination, keseimbangan atau balance, ketepatan atau akurasi, dan yang terakhir ada reaksi atau reaction. Ini masing-masing 10 komponen ini harus dilatih dalam aktivitas kita. Sehingga dalam membentuk suatu fisik, contohnya seorang atlet, dia melakukan aktivitas olahraga harus ditunjang dengan 10 komponen itu. Seperti itu ya. Baik, kita akan langsung masuk saja pada pengertian daya tahan jantung, paru dan peredaran darah yang boleh disampaikan oleh teman kalian tadi, Nur. Ini adalah pengertiannya. Jadi bagaimana seseorang melakukan aktivitasnya, dia mempergunakan sistem jantung, paru dan peredaran darah secara efisien dan efektif, ya, yang melibatkan kontraksi otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang lama, ya. Yang berikut adalah manfaat. Jadi kita mempelajari bentuk latihannya, ada manfaat yang harus kita rasakan di situ. Nah, ini adalah salah satu manfaat daya tahan jantung, paru dan peredaran darah, yaitu menjaga kesehatan jantung, paru-paru dan sistem peredaran darah serta meningkatkan kebugaran tubuh kita secara keseluruhan. Secara otomatis kalau kardiovaskular kita bagus, secara otomatis pula fisik ya tidak bisa diragukan lagi, tetap akan baik secara keseluruhan. Ya, nanti diukur seperti apa bentuknya nanti kita lihat. Oke. Ya, bentuk latihan daripada meningkatkan daya kerja jantung, paru dan peredaran darah, salah satunya adalah latihan partlet. Ya, partlet adalah suatu sistem latihan daya tahan yang maksudnya adalah untuk membangun
mengembalikan atau memelihara kondisi tubuh seseorang. Fartlek sebaiknya dilakukan di alam terbuka yang terdapat ada lompat, kondisi seseorang fartlek sebaiknya dilakukan dalam alam terbuka yang terdapat dilompati tanah berpasir, tanah bukan di alam yang rata dan yang pemandangannya membosankan. Fartlek biasanya dimulai dengan lari-lari lambat, kemudian divariasi dengan lari-lari pendek yang intensif dan dengan lari jarak menengah dengan kecepatan yang konstan yang cukup tinggi. Jadi kalau mau dibilang latihan fartlek ini hampir sama dengan latihan interval training. Ya, ada lari-lari yang pendek atau kecil-kecil, jogging biasa, tapi bukan jogging. Kemudian dilanjutkan dengan lari-lari agak cepat. Lari belokan, naik tanjakan, ya. Jadi usahakan di sini dilakukan di alam yang terbuka. Ya, kalau dilakukan seperti di stadion itu agak bermasalah karena ada daerah lurus, ada ratanya, semua kan, tidak ada yang dataran, tidak ada yang tanah berpasir, lembek, tidak ada. Ya, kalau kecuali di dalam itu. Tapi kalau bagusnya disarankan latihan fartlek ini dilakukan di alam yang terbuka. Oke, berikut ini adalah video yang harus kalian lihat, amati. Namun sebelum kita masuk pada video, Pak Guru membagi kelompoknya. Silakan dibagi kelompok sesuai dengan arahan Pak Guru. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, ini video yang akan Pak Guru tampilkan. Silakan kalian amati. Silakan amati videonya. Ya, ini gerakan pemanasan sebelum melakukan aktivitas latihannya. Diamati videonya, ada keterangan-keterangan yang ada di bawah. Silakan Anda bisa lihat keterangan dan bisa mengamati apa yang dimaksud dalam latihan itu. Baik, ya, itu video yang boleh Pak Guru tampilkan dan tentang bagaimana latihan fartlek. Jadi dari hasil pengamatan kalian setelah mengikuti video tadi atau mengamati video tadi, mungkin ada yang kurang jelas dari kelompok masing-masing ini, ada yang bisa ditanyakan, silakan. Dari kelompok 1 mungkin ada. Ya, silakan. Bagaimana Rasya? Apakah latihan fartlek sama dengan jogging?
Ya, apakah latihan fartlek itu sama dengan jogging? Sebelum Pak Guru jawab, mungkin ada kelompok yang bisa membantu menjawab. Saya Pak, Silakan, Danael. berbeda karena kalau latihan fartlek adalah kerja pada tingkat aerobik di mana dimasukkan oksigen yang masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang dilakukan oleh otot. Sedangkan jogging merupakan olahraga aerobik yang jauh lebih santai seperti lari lambat. Baik ya, jadi itu apakah latihan fartlek itu sama dengan jogging? Jawabannya berbeda dengan sudah diberikan jawaban oleh teman kalian dari kelompok 2. Ya, bisa ya kelompok 1 ya. Baik. Kelompok lain ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan kelompok 2, silakan. Jenis lari fartlek adalah jenis lari yang seperti apa Pak? Ya, jenis lari fartlek itu jenis lari seperti apa? Ada kelompok yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, silakan kelompok 3. lari fartlek adalah istilah dari Swedia untuk menyebut permainan cepat. Ini adalah bentuk latihan interval yang melibatkan aktivitas terus menerus dengan tadi jarak pendek dan acak berintensitas tinggi. Latihan intensitas melibatkan aktivitas terus menerus. Baik, ya, itu jenis daripada lari fartlek. Ya, untuk kelompok 3 ada pertanyaan? Silakan ya. Ada Pak, lari fartlek biasanya dilakukan di mana Pak? Ya, jadi lari fartlek ada pertanyaan dari kelompok 3 sebaiknya dilakukan di mana? Ada yang bisa menjawab kelompok? Saya, Pak. Kelompok 1 silakan. Latihan fartlek sebaiknya dilakukan di alam terbuka, di mana ada bukit-bukit, tanah berpasir, selokan untuk dilompati, tanah rumput, tanah lembek, sehingga seorang yang melakukan lari fartlek biasakan semua medan dan dapat menerapkan kecepatan lari pada lintasan di bawah. Baik ya. Oke, jadi itu jawaban daripada kelompok 1 yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu akan Pak Guru rangkum menjadi satu kesimpulan bahwa fartlek itu berbeda dengan jogging ya. Karena jogging itu sangat santai atau lambat. Dia tidak membutuhkan oksigen yang banyak. Sedangkan fartlek sangat membutuhkan aktivitas dan membutuhkan oksigen yang sangat banyak dalam melakukan aktivitasnya. Yang berikut adalah latihan fartlek itu seperti apa ya? Jadi latihan fartleknya itu yang sudah tadi kita sama-sama dengarkan penjelasannya. Anak-anak, setelah kalian sudah mengamati, kemudian kita sudah melakukan aktivitas diskusi. Kali ini kita akan lanjutkan dengan tes dan pengukuran. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah latihan tentang daya tahan jantung paru, dan sekarang kita akan melakukan tes dan pengukuran. Sebelum kita menuju ke lapangan, Pak Guru minta kalian bisa keluar tertib yang ada di lapangan, dan yang memimpin pemanasan ya Pak Guru sudah tunjuk ya, tolong mengatur teman-teman. Baik, silakan. Anak-anak bisa melakukan sebelum kita masuk dalam tes dan pengukurannya, kita baik masuk saya harapkan kalian bisa mengikuti apa yang saya atur dengan tertib. Masuk duduk. Kita mulai dari kepala ya. Ya, ya. Oke, atas. Sampai 8 kali dulu. Sama-sama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kepala ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan dulu. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kepala. itu masing-masing kan udah level ya. Ini yang sama dengan level. Ini
ada Ini ya. Kita main dulu ya. Lagi sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Ready. Ready siap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Start level 1, 1. 2, 3, 4, 5, lari 7, 8. Level 1, 2. Masih level 1 putaran kedua. Tugas orang untuk nanti lingkar putaran kedua. Oke, mulai berhitung. Level 1, Balikan dia 8. Tiga toh? 4, 5, 6, 7, 8. 4. Tadi satu Mulai siap. dewan itu Mulai berhitung. level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai berhitung. level 1, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Level 1, 7. Kaki ke depan dulu. berikutnya naik ke level 2. Nanti 1, 2, 3, 4, gantian level. 5, 6, 7, 8. Level 2 itu ada 8. Ulang balik. Paham ya? Level 3, 2. Iya, dilingkari sudah. Nanti sampai di mana dia stop, di situ sudah stop. Ya, lingkari. Madura kalau macam dia lari terus dia stop di 4. Yang paling sudah di 4. Di level yang beberapa ini akan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai siap. Mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awas lagi. Mulai siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. langsung ya, jogging kecil, jogging kecil. Siap. Lari ke depan. Lari ke depan, kembali ke depan. Benar, ya. Ikuti gerak saya. Kita akan jogging di tempat ya. 1, 2, 3, mulai. Tuh. Hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan dipegang. Mulai lagi. Ikuti saya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu bulan. Ya. Semuanya siap. Tidak apa-apa, ambil videonya putus dulu nanti disambung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, Bergerak 2 kali. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai lagi ya. Dulu ya, siap. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai lagi. ya. 1. Ikuti saya. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua kali, dua. Mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikuti gerak saya. Siap. Dua kali. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kombinasi. Sudah kelas ya, waktu. Kita sekarang akan melakukan gerakan kombinasi. Turunnya siap. Siap. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2,
itu yang itu lupa manual dan ada yang ya kita itu dengan sebelum Level 1, 4. Level 1, 6. Level 1, 7. Start level 2, 1. Level 2, 6. Level 2, 3. Level 3, 1. Itulah panwah. Sekarang Level 3, 2. Level 3, 3. Level 3, 4. ikat gitu supaya dengar kalian yang ada Level 3, 5. Level 3, 6. Level 3, 7. Level 3, 8. Start level 4, 1. Level 4, 2. Level 4, 3. Level 4, 4. Level 4, 5. Level 4, 6. Level 4, 7. Level 4, 8. Level 4, 9. Start level 5, 1. Level 5, 2. Level 5, 3. Level 5,
4. Level 5, 5. Level 5, 6. Level 5, 7. Level 5, 8. Level 5, 9. Start level 6, 1. Level 6, 2. Level 6, 3. Level 6, 4. Level 6, 5. Level 6, 6. Level 6, 7. Level 6, 8. Level 6, 9. Level 6, 10. Start level 7, 1. Level 7, 2. Level 7, 3. Level 7, 4. Level 7, 5. Level 7, 6. Level 7, 7. Level 7, 8. Level 7, 9. Level 7, 10. Start level 8, 1. Level 8, 2. Level 8, 3. Level 8, 4. Level 8, 5. Level 8, 6. Level 8, 7. Level 8, 8. Level 8, 9. Level 8, 10. Level 8, 11. Start level 9, 1. Level 9, 2. Level 9, 3. Level 9, 4. Level 9, 5. Level 9, 6. Level 9, 7. Level 9, 8. Level 9, 9. Level 9, 10. Terlambat, Pak, terlambat.
Level 9, 11. Start level 10, 1. Level 10, 2. Standar normalnya bagus 13. Level 13. Level 10, 3. Level 10, 4. Cuma 2 sudah. Itu mulai. Apa yang apa yang sulit yang tidak punya? Siap, siap, sudah. Hitung, mulai. Siap. The multi-stage fitness test will start in 5 seconds. Ready. Ready, siap. Okay. Start level 1, 1. Level 1, 2. Level 1, 3. Level 1, 4. Level 1, 5. Level 1, 6. Pergantian jam masuk jam ketiga. Saya ulangi, masuk jam ketiga. Level 1, 7. Start level 2, 1. Level 2, 2. Level 2, 3. Level 2, 4. Level 2, 5. Level 2, 6. Level 2, 7. Level 2, 8. Start level 3, 1. Level 3, 2. Level 3, 3. Level 3, 4. Level 3, 5. Level 3, 6. Level 3, 7. Level 3, 8. Start level 4, 1.
Level 4, 2. Level 4, 3. Level 4, 4. Level 4, 5. Level 4, 6. Level 4, 7. Level 4, 8. Level 4, 9. Start level 5, 1. Level 5, 2. Level 5, 3. Level 5, 4. Level 5, 5. Level 5, 6. Level 5, 7. Level 5, 8. Level 5, 9. Start level 6, 1. Level 6, 2. Level 6, 3. Level 6, 4. Level 6, 5. Level 6, 6. Level 6, 7. Level 6, 8. Level 6, 9. Level 6, 10. Start level 7, 1. Level 7, 2. Level 7, 3. Level 7, 4. Level 7, 5. Level 7, 6. Level 7, 7. Level 7, 8. Level 7, 9. Level 7, 10. Start level 8, 1. Level 8, 2. Level 8, 3. Level 8, 4. Level 8, 5. Level 8, 6. Level 8, 7. Level 8, 8. Level 8, 9.
Level 8 10. Level 8 11. Start level 9 1. Level 9 2. Level 9 3. Level 9 4. Level 9 5. Level 9 6. Level 9 7. Level 9 8. Level 9 9. Level 9 10. Level 9 11. Start level 10 1. Level 10 2. Level 10 3. Level 10 4. Level 10 5. Level 10 6. Level 10 7. Level 10 8. Level 10 9. Level 10 10. Level 10 11. Start level 11 1. Level 11 2. Level 11 3. Level 11 4. Level 11 5. Level 11 6. Level 11 7. Level 11 8. Level 11 9. Level 11 10. Level 11 11. Level 11 12. Start level 12 1. Level 12 2. Level 12 3. Level 12 4. Level 12 5. Level 12 6. Level 12 7. Level 12 8. Level 12 9. Level 12 10. Level 12 11. Level 12 12. Start level 13 1. Level 13 2. Level 13 3. Level 13 4. Level 13 5. Level 13 6. Level 13 7. Level 13 8.
Level 13, 9. Level 13, 10. Level 13, 11. Level 13, 12. Level 13, 13. Start level 14, 1. Level 14, 2. Randy, ini fotonya Randy. Apa punya kursi? Silakan, Bro. Aku kan kanan. Mulai. Kelemasan mulai. 1, 2, 3. Lima, enam, tujuh, 8. Empat, lima, enam, tujuh, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Randy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelemasan tarik kan? Ini nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini udah tadi.